Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan 3 jurus program prioritas mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan atau program Trisula. Ya, salah satunya penggerak ekonomi kerakyatan untuk mengentaskan kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto segera meluncurkan program Trisula atau 3 jurus dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Program Trisula tersebut akan diluncurkan bulan Juli ini. Program-program Trisula yang akan diluncurkan tersebut merupakan bagian dari 3 pilar kebijakan prioritas mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, dan juga penggerak ekonomi kerakyatan. Ketiga program tersebut, yang pertama, sekolah rakyat yang akan diluncurkan sekitar 100 unit sekolah mulai beroperasi di tahun ajaran baru pada pertengahan bulan Juli ini. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrim. Program ini dapat mengentaskan kemiskinan dengan memberikan layanan pendidikan untuk memperbaiki kualitas hidup anak-anak dari keluarga miskin. Program yang kedua, cek kesehatan gratis di sekolah yang akan diberikan khusus untuk anak-anak sekolah. Pemerintah ingin memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan kesehatan harus terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, Koperasi Desa Merah Putih, di mana Kopdes ini dinilai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat langsung dari tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Rencananya akan di-launching Presiden Prabowo Subianto tanggal 19 Juli mendatang. Ini merupakan bagian dari Trisula, program pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Teman-teman mungkin perlu juga mengetahui bahwa pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu punya 3 senjata untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk mencapai Indonesia Emas. Senjata yang pertama itu adalah kesehatan, senjata kedua pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial ekonomi. Nah, ada 3 program yang sangat besar, sangat masif juga yang akan diluncurkan. 3 program prioritas ini bakal menjadi jurus utama pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan dan terpadu. Tim Liputan IDX Channel. DPR RI menyoroti tingkat daya beli masyarakat yang dianggap masih lemah sehingga berdampak pada capaian pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah perlu melakukan peningkatan daya beli masyarakat melalui optimalisasi belanja sosial serta insentif fiskal bagi sektor konsumsi. Dalam rapat paripurna DPR RI tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2024, sejumlah fraksi DPR RI menyoroti daya beli masyarakat yang dianggap masih lemah sehingga berdampak pada capaian pertumbuhan ekonomi di 2024 yang di bawah target APBN. Anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional Widya Pratiwi menilai, pemerintah perlu melakukan peningkatan daya beli masyarakat setelah mengalami deflasi yang menunjukkan pelemahan konsumsi rumah tangga. Upaya tersebut bisa dilakukan melalui optimalisasi belanja sosial serta insentif fiskal bagi sektor konsumsi. Fraksi PAN memberikan apresiasi atas kondisi inflasi rendah sebesar 1,6% yang menandakan cukup berhasilnya pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga. Walaupun hal itu juga dipengaruhi deflasi pada beberapa bulan yang menunjukkan melemahnya konsumsi rumah tangga. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan daya beli melalui subsidi tepat sasaran, optimalisasi belanja sosial, dan insentif fiskal bagi sektor konsumsi. Sementara itu, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Indra Jaya menyebut pelemahan daya beli masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah karena sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Indra Jaya menilai meski konsumsi rumah tangga pada 2024 tumbuh 4,94% secara tahunan, namun kurang impresif karena adanya bantuan sosial besar yang disalurkan oleh pemerintah. Harus menjadi perhatian serius, terutama terkait dengan penurunan daya beli masyarakat sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama dalam produk domestik bruto. Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2024 sebesar 5,03%, capaian ini di bawah target dalam APBN yang ditetapkan sebesar 5,2%. Tim Liputan IDX Channel.
Selanjutnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran menjadi 410 miliar rupiah. Ya, tambahan anggaran ini diperlukan mengingat proses pendirian dan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memerlukan pemantauan langsung di lapangan. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, Zulhas mengusulkan penambahan anggaran sebesar 272 miliar rupiah. Zulhas menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih bersifat operasional dan mencakup kebutuhan pangan lainnya. Menurutnya keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada pendampingan langsung di daerah. Adapun saat ini pagu indikatif Kemenko Pangan untuk tahun 2026 hanya sebesar 137 miliar rupiah yang menurut Zulhas dialokasikan untuk belanja pegawai operasional dasar dan pemeliharaan kantor. Kopdes Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih, saudara, 8 bulan terakhir yang sudah bisa diukur, ya, pertumbuhan PDB sektor pertanian triwulan pertama 2025 sebesar 10,52%, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kinerja penjualan eceran diperkirakan meningkat pada bulan Juni 2025. Berdasarkan hasil survei penjualan eceran Bank Indonesia, indeks penjualan real Juni 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 2,0% year on year. Kinerja penjualan eceran diperkirakan meningkat pada Juni 2025. Hal ini tercermin dari survei penjualan eceran oleh Bank Indonesia terkait indeks penjualan real Juni 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 2,0% secara tahunan atau mencapai level 233,7. Meski demikian, indeks penjualan real hanya naik tipis bila dibandingkan Mei 2025 yang tercatat 232,4 atau secara tahunan tumbuh sebesar 1,9%. Meningkatnya indeks penjualan real terutama bersumber dari kelompok bahan bakar kendaraan bermotor yang tumbuh 12,5% secara tahunan. Suku cadang dan aksesori tumbuh 1,8%, serta subkelompok sandang yang tumbuh 3,7% secara tahunan. Sementara kelompok peralatan informasi dan komunikasi dan perlengkapan rumah tangga lainnya masih terkontraksi masing-masing 19,5% dan 1,9%. Sementara itu secara bulanan, penjualan eceran pada Juni 2025 juga diperkirakan tumbuh sebesar 0,5% yang didorong oleh peningkatan penjualan di sebagian besar kelompok barang, terutama kelompok peralatan informasi dan komunikasi, bahan bakar kendaraan bermotor, serta barang budaya dan rekreasi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.